Apa tindakan Badan Kehormatan DPRD terkait laporan Ibu Vivian Polondam persoalan kasus penelantaran anak ini yang kemarin sempat demo secara kelembagaan? Ya, jadi memang di kelembagaan DPRD ini kan ada lembaga, yang disebut dengan Badan Kehormatan. Nah, Badan Kehormatan itu adalah dalam rangka untuk mengawasi tentang anggota DPRD yang berhubungan dengan etika dan mengenai tatip yang ada di DPRD ini yang harus setiap anggota DPRD itu memenuhi. Nah, ada banyak tugas-tugas yang harus kita perhatikan, yang harus dilakukan oleh anggota DPRD itu sendiri. Nah, dengan adanya laporan ini, saya rasa ini juga baik ya, tepat, karena memang yang melapor ini adalah istri dari salah satu anggota DPRD yang mereka datang menyampaikan tentang keberadaan keluarga mereka. Nah, saya rasa memang ini adalah masalah keluarga, tetapi dengan penyampaian dari istri anggota DPRD ini, kami harus follow up melihat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kehormatan. Tentunya kami akan mempelajari baik dari segi tatip maupun dari kode etik yang ada DPRD Kota Bitung, dan kami melihat ini serius ya, dan barangkali ini juga adalah merupakan satu hal yang penting bagi lembaga yang terhormat ini. Nah, apa yang dilaporkan tentang melantarkan penelantaran anak, ya, kemudian ada hal-hal lain yang mereka sampaikan, ya. Pertama juga dari Ibu Vivi menyampaikan bahwa sudah ada surat cerai yang belum diketahui oleh Vivi sebagai istri. Nah, itu kami tidak tahu ke dalamnya. Nah, kami juga perlu nanti ke depan mungkin kita harus ada tenaga ahli bidang hukum untuk mendampingi kami untuk mempelajari tentang hal-hal yang mereka laporkan. Nah, kira-kira berapa lama dia punya proses ini, Ketua? Di internal BK sendiri. Internal BK sendiri saya rasa semakin cepat semakin bagus ya, karena kita anggota DPRD kan banyak kerja. Nah, jadi kita melihat ini apalagi berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah kehormatan DPRD, itu yang kita harus follow up cepat. Dan pada besok hari kami sudah buat surat panggilan kepada Pak rekan kami Pak Andi Anugraham, untuk supaya besok datang dan minta penjelasan dari beliau tentang hal-hal yang berkaitan dengan laporan dari istri. Oke, terakhir Ketua, apakah kasus ini bisa ada peluang menyeret anggota DPRD sampai ke proses PAW, dan itu bisa dilakukan lewat rekomendasi BK? Ya, artinya begini, kami akan pelajari tentang kasus ini, apakah dia melanggar kode etik dan tata tertib DPRD. Apabila di situ ada hal-hal yang berhubungan dengan tindakan dari beliau ini, maka kami Badan Kehormatan itu cuma sampai pada rekomendasi. Nah, pertama-tama kan kita kan harus pelajari dulu apakah harus ada surat peringatan pertama, kemudian peringatan kedua dan ketiga, dan pada akhirnya kita harus buat rekomendasi kepada partai dan kepada lembaga-lembaga yang berhubungan kalau seandainya tidak diterima tentang apa yang menjadi permintaan dari istri. Nah, mungkin arahnya ke sana. Oke. Artinya BK hanya bisa sampai memberikan surat rekomendasi ya? Iya. Putusan terakhirnya tetap beberapa langkah termasuk partai dari partai. Oke, terima kasih Pak Nafsar Badoa.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bitung. Saya Ramli Cin, sampai jumpa.